Saudaraku, dimanapun saja Anda berada, apa kabar saat ini? Saya berharap saudaraku ada di dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Nah, kita jumpa lagi untuk kita bersama-sama mendengarkan cerita dari dalam firman Allah atau dari dalam buku Alkitab. Jadi saya akan membacakan ayat-ayat demi ayat dan kita akan mendengarkannya bersama-sama. Nah, di pertemuan kita yang lalu saya sudah membacakan dari kitab Imamat pasal 20. Nah, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Allah dari dalam Imamat pasal 21. Nah, di Imamat pasal 20 yang lalu itu diceritakan bagaimana seharusnya umat Allah itu kudus atau suci. Karena apa? Karena Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan Allah yang kudus atau Tuhan Allah yang suci. Jadi kita sebagai umat-umatnya harus juga seperti Tuhan Allah kita. Nah, di pasal 21 ini judulnya adalah kudusnya para imam. Nah, jadi zaman dulu kita tahu bahwa yang melayani di bait suci Allah adalah imam, para imam. Jadi bagaimana juga para imam ini harus berlaku kudus karena mereka akan melayani umat-umat Tuhan untuk menghadap kepada Tuhan Allah. Nah, saya akan membacakan mulai dari ayat pertama. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada para imam, anak-anak Harun, dan katakan kepada mereka, seorang imam janganlah menajiskan diri dengan orang mati di antara orang-orang sebangsanya. Kecuali kalau yang mati itu adalah kerabatnya yang terdekat, yakni ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan yang karena belum mempunyai." Ulang, ayat 3, saudaranya perempuan yang masih perawan dan dekat kepadanya karena belum mempunyai suami. Dengan mereka itu bolehlah ia menajiskan diri. Ayat 4. Sebagai suami, janganlah ia menajiskan diri di antara orang-orang sebangsanya dan dengan demikian melanggar kekudusannya. Nah, jadi firman yang dikatakan oleh Tuhan Allah kepada Musa ini harus disampaikan kepada anak-anak Harun, kepada Harun karena mereka yang melayani di kemah suci pada saat itu. Kemudian ayat 5. Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya. Nah, jadi ini yang tidak boleh juga dilakukan oleh imam pada saat itu, yaitu mereka mengundulkan sebahagian rambutnya ya atau mencukur rambutnya, rambut kepalanya ya, tidak boleh, dan juga mereka tidak boleh mencukur janggutnya. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Nah, jadi para imam ini harus menghadap sebuah upacara yang harus menghadap kepada Tuhan Allah. Jadi mereka harus benar-benar harus kudus. Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Allahnya. Nah, jadi tentunya ini diperuntukkan khusus kepada anak-anak daripada Harun ya. Karena anak-anak Harun mungkin masih muda ya, masih ada mungkin yang belum berumah tangga. Jadi kalau mereka mau mengambil
perempuan harus sama dengan apa yang Tuhan tetapkan bagi mereka. Dan kemudian ayat 8. Dan kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku Tuhan yang menguduskan kamu adalah kudus. Apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan bersundal, maka ia melanggar kekudusan ayahnya dan ia harus dibakar dengan api. Ya, luar biasa ya, akibat daripada pelanggaran, yaitu para imam itu harus dibakar dengan api kalau mereka melanggar kekudusan. Imam yang terbesar di antara saudara-saudaranya yang sudah diurapi dengan menuangkan minyak urapan di atas kepalanya dan yang ditabiskan dengan mengenakan kepadanya segala pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai dan janganlah ia mencabik pakaiannya. Janganlah ia dekat kepada semua mayat, bahkan janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayahnya atau ibunya. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya jangan dilanggarnya kekudusan tempat kudus Allahnya, karena minyak urapan Allahnya yang menandakan bahwa ia telah dikhususkan ada di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan, seorang janda atau perempuan yang telah diceraikan atau yang dirusak kesuciannya, atau perempuan sundal janganlah diambil, melainkan harus seorang perawan dari antara orang-orang sebangsanya. Jadi kalau ada yang belum menikah dari para imam ini, mereka harus mengambil anak perempuan yang bukan janda ya, atau bukan juga perempuan sundal, melainkan perempuan yang masih perawan ya, atau perempuan yang belum pernah dijama oleh seorang pria. Nah, supaya jangan ia melanggar kekudusan keturunannya di antara orang-orang sebangsanya, sebab akulah Tuhan yang menguduskan dia. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, begini, setiap orang dari antara keturunanmu, turun-temurun yang bercacat badannya, janganlah datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Karena setiap orang yang bercacat badannya tidak boleh datang mendekat. Orang buta, orang timpang, orang yang bercacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggotanya, orang yang patah kakinya atau tangannya, orang yang berbongkol atau yang kerdil badannya, atau yang bular matanya, orang yang berkedal atau berkurap, atau yang rusak buah pelirnya. Ya. Jadi saudaraku, ini semuanya ketentuan-ketentuan yang Tuhan Allah sudah sampaikan ya untuk para imam-imam yang akan melayani Tuhan di bait kudus atau di kemah kudus ya. Setiap orang dari keturunan Imam Harun yang bercacat badannya janganlah datang untuk mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan. Karena badannya bercacat, janganlah ia datang dekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Mengenai santapan Allahnya, baik persembahan-persembahan maha kudus maupun persembahan-persembahan kudus, boleh dimakannya. Hanya janganlah ia datang sambil ke tabir dan janganlah ia datang ke mezbah karena badannya bercacat, supaya jangan dilanggarnya kekudusan seluruh tempat kudusku. Sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada Harun serta anak-anaknya dan kepada semua orang Israel. Nah, jadi saudaraku, jelas di sini ya bahwa orang-orang yang Tuhan sudah pilih untuk melayani Dia di tempat-tempat kudus Tuhan itu adalah orang-orang yang benar-benar kudus ya. Jadi ketetapan-ketetapan yang Tuhan sampaikan ini adalah benar-benar agar supaya mereka ini kudus, khususnya para imam pada zaman itu. Nah, jadi saudaraku, firman Allah dari Imamat pasal 21 ini, itu ayatnya tidak terlalu panjang. Dia hanya dari ayat 1 hingga ayat 24 yang berjudul kudusnya para imam.
Nah, jadi saudaraku, kita sudah mendengarkan tadi bagaimana para imam itu harus kudus, sehingga persembahan yang dia berikan kepada Tuhan Allah itu dapat diterima oleh Tuhan Allah tentunya. Nah, saudaraku, biarlah ini dapat menjadi pelajaran juga bagi saya dan saudaraku, bahwa berusahalah kita dengan pertolongan Tuhan tentunya untuk menjadi orang-orang yang kudus, sehingga kita bisa layak di hadapan Tuhan, ya. Jadi baik perkataan kita, baik tingkah laku kita harus berusaha untuk sebaik-baik mungkin seperti yang Tuhan kehendaki, sehingga apabila saya dan saudaraku datang kepada Tuhan melalui doa, melalui permohonan, maka semua itu akan diterima oleh Tuhan Allah. Nah, saudaraku, sampai sekianlah yang saya dapat bacakan untuk kita kali ini. Nanti disambung kembali di waktu yang berikutnya. Saya selalu berdoa semoga Tuhan Allah selalu menyertai, memberkati saudaraku, ya, para pendengar dimanapun saja berada. God bless you. Bye.